Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Prabowo menyebut pengembangan industri energi baru tersebut sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto meletakkan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBC-CBL di kawasan Arta Industrial Hills, Karawang, Jawa Barat pada Minggu siang. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan industri energi baru sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Siang hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam Indonesia Battery Corporation dan CBL Contemporary Brunn Legend. Prosesi peletakan batu pertama industri baterai listrik di Karawang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat terkait. Dari Karawang, Jawa Barat, iNews melaporkan. Komitmen mewujudkan kedaulatan pangan nasional sesuai asta-cita Presiden Prabowo Subianto terus didorong oleh berbagai pihak. Salah satunya melalui kegiatan Sarasehan yang digelar di Kecamatan Semendawai, Suku 3, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kegiatan yang bertajuk optimalisasi potensi alam menuju kedaulatan pangan digelar di Desa Trimorejo, Kabupaten Oku Timur. Acara ini menjadi momentum edukatif bagi para petani untuk beralih ke pertanian organik berbasis mikroba. Acara ini dihadiri oleh Laksamana Pertama TNI LK Setiawan yang didampingi oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau APJI, Marlinda Maulana. Dan Kolat Laksamana Pertama TNI LK Setiawan memberikan edukasi kepada petani yang memperkenalkan konsep pertanian ramah lingkungan berbasis mikroba organik PA63 yang diklaim mampu meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak ekosistem. Program Bapak Presiden ini sebenarnya menyentuh banyak hal, tetapi saya kali ini mengambil peran untuk di ketahanan pangan. Ketahanan pangan apa? Melalui dengan pendidikan mengedukasi menjadi bercocok tanam secara alami dan secara smart. Dapat mengedukasi petani agar bercocok tanam dengan cara ramah lingkungan sehingga alam dan manusia bisa hidup saling menguatkan. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Petugas Gulkarmat Sektor Papanggo, Tanjung Priok berhasil mengevakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift di sebuah gedung di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beginilah detik-detik proses evakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift sebuah gedung di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok. Proses evakuasi direkam oleh korban dengan ponselnya saat berada di dalam lift. Petugas Gulkarmat Sektor Papanggo, Tanjung Priok dengan alat pembuka hidrolik perlahan-lahan berhasil membuka pintu lift. Korban pun berhasil keluar dengan selamat setelah 15 menit. Proses evakuasi dilakukan setelah adanya laporan warga. Ada seorang wanita yang terjebak di dalam lift di lantai dasar gedung. Tim melaksanakan setup. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, langsung melaksanakan evakuasi dengan menggunakan peralatan hidrolik kombitul. Diduga lift tersebut sedang mengalami gangguan atau kerusakan. Dari Jakarta, Safian Firdaus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, video yang menunjukkan pesawat Batik Air hampir tergelincir saat mendarat di landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Sabtu kemarin.
Inilah detik-detik pesawat Batik saat mendarat dengan sayap kanan nyaris menempel landasan pacu. Pihak maskapai Batik Air menyampaikan bahwa pesawat dengan kode registrasi PKLDJ melakukan pendaratan saat situasi hujan cukup lebat dan terjadi peningkatan kecepatan angin dari arah samping. Meski demikian, pendaratan berlangsung aman dan mengikuti prosedur operasional standar penerbangan. Berdasarkan hasil inspeksi pesawat usai mendarat, tidak ditemukan kerusakan dan pesawat dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Sebuah rumah tempat penimbunan BBM di Palembang terbakar hebat, bahkan sempat beberapa kali terjadi ledakan. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena adanya bak penampungan drum serta dirijen berisi BBM. Sebuah ledakan disertai kobaran api membakar sebuah rumah yang dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak BBM di Jalan Kartowinangun, Talang Betutu, Sukarami, Palembang. Terjadi beberapa kali ledakan membuat warga sekitar panik berhamburan. Api yang terus membesar juga membuat warga takut melakukan pemadaman. Petugas damkar yang mendapat laporan bergerak cepat menuju lokasi kebakaran. Petugas sempat kesulitan melakukan pemadaman. Diketahui adanya bak penampungan dan 8 drum BBM yang terbakar. Sedangkan 24 dirijen berisi BBM berhasil diamankan warga dari lokasi kejadian. Pihak RT setempat tidak mengetahui aktivitas penimbunan BBM tersebut. Kalau saya sendiri sih sebagai ketua RT itu tidak ada laporan aktivitas mereka di sini, tidak ada. Andaikan dulu melapor, saya cegah itu Pak. Pasti saya cegah, karena itu bagaimanapun tidak boleh Pak, bahaya. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 6 unit mobil pemadam. Kebakaran ini menyebabkan 1 korban luka bakar. Polisi juga memeriksa pemilik gudang BBM tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Petugas damkar berhasil mengevakuasi dengan selamat seorang pria yang nekat memanjat tower provider di Desa Lubuk Palas, Asahan, Sumatera Utara. Diduga pria tersebut mengalami depresi akibat permasalahan rumah tangga. Warga dihebohkan dengan aksi seorang pria yang berada di atas tower provider Desa Lubuk Palas, Kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara. RR, pria 24 tahun tersebut, nekat memanjat tower setinggi 40 meter. Bahkan ia pun sempat ingin mengakhiri hidup dengan melompat dari tower. Tim pemadam kebakaran dan polisi berupaya melakukan penyelamatan. Negosiasi pun berlangsung alot. 2 jam kemudian, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Pria ini nekat memanjat tower karena mengalami depresi akibat permasalahan rumah tangga dengan istrinya. Ada seseorang yang ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan memanjat tower Telkomsel. Kini pria tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan.